Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuni dari kelas tingkat 2A dengan nomor induk mahasiswa PO 7120320021 dari Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi Keperawatan Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia dan menjelaskan tentang tindakan operasi kolostomi dan ileostomi. Baiklah, di sini saya sudah menggunakan apron anatomi sistem pencernaan pada manusia. Ketika manusia makan dan minum, akan melalui pada rongga mulut kita. Makanan akan dihaluskan oleh gigi kita, lalu menuju ke kerongkongan esofagus, lalu berakhir pada lambung. Di lambung, makanan yang kita makan akan dihaluskan lagi oleh zat asam lambung yang terdapat di dalam lambung. Makanan yang padat membutuhkan waktu 30-60 menit untuk proses penghancurannya, dan sedangkan makanan yang halus, makanan yang berwujud cairan akan membutuhkan waktu 10-20 menit. Setelah itu, makanan akan dilanjutkan menuju usus halus. Pada usus halus, kandungan yang terdapat dalam makanan akan diserap atau diabsorpsi pada usus halus dengan gerakan peristaltik. Kandungan yang diserap pada usus halus dari makanan yaitu kandungan mineral, vitamin, dan nutrisi. Setelah itu, pada gerakan usus halus akan dilanjutkan ke usus besar. Pada usus besar terdapat 4 bagian. Yang pertama, di sini usus ada yang bagian kecil disebut dengan appendix atau usus buntu. Pada bagian yang menaik disebut dengan kolon ascendens. Pada bagian mendatar pada usus besar disebut dengan kolon transversum, dan pada bagian usus besar yang menurun disebut dengan kolon descendens. Usus besar atau kolon akan melanjutkan makanan yang telah diserap kandungannya oleh usus halus menuju rektum. Makanan yang melalui usus besar akan diserap kandungan airnya pula, lalu sisa-sisa makanan akan berakhir pada bagian ujung usus besar yang disebut dengan rektum. Setelah penumpukan terjadi pada rektum, akan memberikan sensasi ingin BAB dan akan dikeluarkan melalui anus pada bagian belakang tubuh kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolostomi dan ileostomi. Pada manusia terdapat rektum yang berfungsi untuk tempat pembuangan akhir pada manusia yang kita sering sebut dengan BAP dengan mengeluarkan feses. Jika pada bagian rektum ini terdapat infeksi, maka akan menyebabkan kanker usus. Lalu, dokter akan mengambil tindakan medis dengan cara memotong bagian yang telah terinfeksi. Bagian yang rektum yang telah dipotong oleh dokter tidak dapat menyebabkan penderita tidak dapat BAB di tempat yang semestinya. Jadi, dokter akan membentuk sebuah tempat pembuangan yang baru pada dinding perut manusia. Dokter akan mengeluarkan usus besar ini ke dinding dan dengan bentuk seperti tomat merah. Pada bagian ini disebut dengan kolostomi. Pada usus yang telah keluar pada dinding perut manusia ini akan diberikan kantong sebagai wadah penampung
sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh sistem pencernaan pada tubuh manusia. Lalu, ileostomi sendiri yaitu tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter dengan cara memotong pada bagian pada ujung usus halus. Jika terdapat infeksi pada ujung usus halus ini, maka dokter akan mengambil tindakan ileostomi. Dokter akan membentuk tempat pembuangan selanjutnya pada dinding perut manusia juga pada bagian kanan. Usus yang telah dipotong akan dikeluarkan di dinding perut manusia seperti bentuk tomat merah kecil. Lalu ujungnya akan diberikan kantong. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari ileostomi dan kolostomi. Jadi, kolostomi adalah tindakan medis yang diambil oleh dokter untuk membuat tempat pembuangan BAB baru pada manusia di bagian kiri dinding perut kiri pada manusia. Dan sedangkan ileostomi adalah pembentukan bagian pembuangan akhir pada manusia pada bagian kanan manusia dengan cara memotong pada bagian usus kecil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.